semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wah, nggak ada yang warahmatullahi jawab. wabarakatuh. Sedih nih. Halo, Waalaikumsalam selamat malam warahmatullahi semuanya. Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Oke, wah, terima kasih sekali ya teman-teman sudah hadir di kegiatan training mengenai emotional question yang akan dilaksanakan pada malam hari ini. Yang mana kalau misalnya yang lain mungkin lagi malam mingguan nih, teman-teman datang malam hari ini kayaknya lagi ada masalah nih sama emosinya ya, makanya pengen gimana nih supaya emosi saya bisa stabil gitu. Jadi karena ini konsepnya training gitu ya, kayak gimana. Nah, sebelum dimulai, sebelum kita kenalan nih sama narasumbernya, perkenalkan saya dengan Siti Fatimah yang akan menjadi moderator di kegiatan malam hari ini, training malam hari ini kita akan ngobrol santai banget gitu ya bersama narasumber kita. Nah, selain itu juga saya mau menyampaikan nih ke teman-teman, nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya, bisa diketik di kolom chat atau bisa langsung raise hand, atau juga teman-teman kalau malu nih nanyanya nanti bisa langsung direct message ke saya ya untuk pertanyaannya. Cukup clear ya, untuk informasi jangan lupa di mute, siapin cemilannya, siapin catatannya. Kalau teman-teman misalnya saya bermasalah nih sama sinyal, sama kayak saya gitu ya, teman-teman boleh banget sesantai mungkin, se-enjoy mungkin, senikmat mungkin, sehingga teman-teman bisa menikmati training malam hari ini. Ngomongin emosi nih, mudah-mudahan sinyal nggak bikin emosi gitu ya malam hari ini. Oke, teman-teman semuanya, jadi malam hari ini kita akan membahas mengenai mengenai training emotional question bersama Mbak Vika Astridia Ningrum, merupakan psikolog pendidikan. Kayaknya sudah ada nih Mbak Vikanya. Hai. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman. Halo, Kak Siti, Fatima, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Tapi kayaknya teman-teman di sini banyak banget nih, 40 orang kayaknya lagi pada nggak sehat nih mentalnya. Waduh, Emosinya. Pas banget ya Emosinya malam minggu nih. Malam minggu orang lain lagi ngecengin gebetannya gitu ya. Saya nih lagi masalah nih sama emosi saya nih, kayaknya Mbak Gracia kok bener ya jawabannya katanya gitu. Oke. Wah, ini teman-teman mohon maaf nih, kayaknya sinyal saya emang lagi agak nggak stabil juga, tapi mudah-mudahan bisa terdeliver dengan cukup baik ya informasi yang saya sampaikan. Oke, teman-teman. Jadi di sini saya mau memperkenalkan terlebih dahulu, kayaknya saya share screen aja deh ya buat memudahkan. Jadi siapa sih Mbak Vika ini? Semoga bisa terlihat ya teman-teman CV-nya. Nama lengkapnya adalah Vika Astriadi Ningrum. Jadi kalau psikolog nih banyak gitu ya. Nah, Mbak Vika ini spesialisasinya adalah psikolog pendidikan. Jadi tadi saya nanya, ini kok banyak banget, jangan-jangan mahasiswanya nih. Oh iya ternyata. Jadi nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan kalau misalnya biasanya di kelas nemu ya nggak ada pembahasan tentang ini, Bu, gimana ya supaya saya kira-kira pas pelajaran Ibu nggak bikin emosi terus gitu ya, misalnya kayak gitu. Nah, akan dibahas di malam hari ini. Oke, mudah-mudahan sinyal saya masih tetap stabil ya, teman-teman. Nah, jadi Mbak Vika ini lahir di Riau 27 Januari 89, kemudian juga pernah menempuh pendidikan S1 di Pelita Harapan dan S2-nya di Unika Atmajaya. Selain itu juga hingga saat ini ya, ini ada beberapa pengalaman bekerja. Hingga saat ini menjadi PPM Manajemen sampai dengan sekarang dari 2017 di Universitas Multimedia Nusantara 2019 sampai sekarang. Opsi Klinik November 2020 sampai dengan sekarang. Mohon maaf, ini kerjaan apa rombongan ya? Kayak banyak banget gitu ya kerjaannya, tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan makin banyak pekerjaan, makin banyak manfaat yang bisa disalurkan ke teman-temannya. Dan selain itu juga Mbak Vika malam hari ini rela membagikan waktu istirahatnya di weekend untuk sharing nih, memberikan training ke teman-teman semua tentang apa yang harus dilakukan untuk mengasah nih supaya satu nggak gampang emosian,
2, nggak cepet nggak cengeng gitu ya misalnya. 3, nggak jadi gampang baperan, karena kita akan bahas mengenai si kecerdasan emosional ini gitu ya. Atau training question itu apa? Kecerdasan emosional. Tapi nih Mbak Vika, sebelum kita lanjut ke materi yang akan Mbak Vika share, aku mau mau nanya dulu gitu ya. Sebetulnya emosi ini tuh seberapa penting sih perlu kita kenali gitu ya? Karena kan ada orang yang selalu bilang kayak gini, ya udahlah kamu kayak gitu cengeng banget sih. Padahal kan kita sedang mengenali emosi kita nih supaya kita nggak jadi orang yang kita kalau bahasa itu ngaji rasa gitu. Jadi kita sedang mengaji rasa kita nih bahwa oh ya udah saya lagi sedih, saya nikmati kesedihannya. Tapi kan selalu nih ada trigger dari orang-orang di luar sana yang selalu bilang, ya elah gitu aja sedih. Ya elah gitu aja marah. Ya elah gitu aja baper. Jadi maunya nangis harus selalu pura-pura kuat gitu ya. Nah, masalahnya nih, mau sampai kapan kita pura-pura kuat gitu ya? Karena satu sisi kita pengen mengaji rasa kita, emosi kita, tapi ternyata di luar sana justru lingkungan kita itu memaksa kita jadi nggak bisa mengasah emosi kita. Bahkan mungkin saya pernah nih ketemu nih Mbak Vika, ada orang yang kalau ada kejadian sesuatu tuh dia nggak mau nangis. Saya nanya nih, kamu kenapa sih nggak mau nangis? Gitu ya. Saya nanya nih, kamu kenapa nih nggak mau nangis gitu ya? Jawabannya, kenapa kamu nggak mau nangis? Ya, soalnya saya berusaha untuk tegar. Kalau saya nangis nanti yang lainnya sedih. Jadi seolah-olah dia nggak boleh nangis. Padahal kan justru ya fitrah manusia ya, kayak menangis, bahagia, marah, itu adalah fitrah manusia. Tapi ketika fitrah ini tidak bisa dikelola dengan baik, ada dampak buruk nggak sih sebenarnya Mbak Vika ketika seseorang tidak bisa mengenali emosinya dengan baik? Nih aku nanya duluan ya sebelum Mbak Vika ngasih materi. Ini mohon maaf lahir batin nih, spoiler. Waduh, kalau film. spoiler ya. Oke, wah pertanyaannya tuh sebenarnya ada jawabannya nanti di materi yang akan saya jelaskan gitu Kak, gitu ya. Ini gitu. nggak bisa spill gitu. Oke, aku akan spill sedikit gitu ya. Kayak tadi kan benar ya, kadang-kala tuh ngerasa kayak, aduh kok lo gitu aja nangis sih, kok lo gitu aja sedih sih gitu. Padahal ternyata emosi itu tuh sebenarnya perlu dirasain loh gitu. Dan stigma-stigma yang seperti ini yang justru membuat seseorang tuh menjadi kayak, benar nggak ya gue tuh menangis, benar nggak ya, jadi bertanya-tanya gitu. Pada akhirnya tuh lama-lama dipendam, meledak di suatu saat gitu. Nah itu yang justru membahayakan gitu ya, karena kita nggak tahu nih kapan akan meledaknya gitu. Bisa mungkin di situasi yang baik-baik aja terus meledak, kan kita nggak pernah tahu. Nah itu yang perlu kita ketahui, perlu kita sadari bahwa oh emosi ini sebenarnya perlu dirasain ya, perlu diterima ya gitu. Nah boleh ya itu spill-spillnya gitu. Oke. Ini saya udah nyimak aja gitu ya. Udah. Gitu ya. Jadi benar ya. Jadi ternyata lanjut, ya. Jadi memang ternyata emosi ini benar-benar sangat perlu dikenali ya supaya enggak. Iya, jadi emosi ini perlu dikenali supaya tidak seperti bom waktu gitu ya, istilahnya tuh supaya biar nggak jadi kayak bom waktu. Nah, saya kan nggak salah apa-apa, kok saya kena semprot. Nah, gitu ini adalah bisa jadi karena orang tersebut emosionalnya tidak bisa dikelola dengan baik. Wah, ini kayaknya yang lain udah mulai siap-siap, udah mulai penasaran nih apa aja materinya. Tapi sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada media partner yang sudah berkolaborasi untuk kegiatan malam hari ini. Ada diskusi mak kekinian, Puan Dara dan Suri, BC Agustus 2020, mengenal diri dan omah jiwa. Oke, tanpa berpanjang lebar, tanpa lama-lama ini moderatornya mulu gitu ya ngomong, udah nge-lag lagi. Internet ini mohon maaf lahir batin ya teman-teman, jangan emosi ya. Kan kita lagi belajar tentang emosi, jadi jangan emosi kalau sinyal saya agak nggak stabil ya. Jadi malam hari ini jangan lupa siapkan pertanyaan terbaiknya teman-teman. Kalau nanya dapat hadiah nggak? Mohon maaf, hadiahnya adalah ilmu yang bermanfaat gitu ya. Jadi silakan kalau mau ada yang dicatat. Nanti rekamannya akan kita share. Nah, waktu dan tempat saya persilakan Mbak Vika, silakan.
Baik, terima kasih Kak Sifat. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, rekan-rekan gitu ya. Pada malam minggu yang luar biasa ini gitu ya. Terima kasih sudah mau hadir belajar bersama. Hari ini saya mau membahas hal-hal yang sebenarnya dibilang berat juga lumayan gitu ya, tapi ini menarik untuk kita bahas. Tadi sudah di-spill sama Kak Sifat bahwa kenapa sih emosi itu perlu dirasain gitu ya, kenapa emosi ini perlu dikeluarin, apa sih dampaknya, apa sih pentingnya kita belajar untuk memahami emosi kita. Nah, itu nanti akan kita bahas ke depannya gitu ya. Baik, saya izin share screen untuk malam ini. Oke. Sebentar. Oke, apakah sudah terlihat ya? Semoga sudah terlihat di layar komputer atau teman-teman semua gitu ya. Hari ini saya mau membahas tentang mengembangkan emotional quotient pada diri. Seringkali itu kita dengarnya EQ atau kecerdasan emosional atau emotional intelligence, banyak sekali gitu ya. Terserah nih mau pakai yang mana gitu. Tapi biasanya EQ atau emotional intelligence quotient itu lebih sering dipakai gitu ya. Nah, tadi sudah di-spill kenapa penting banget ya untuk mengembangkan si emotional quotient ini, untuk apa gitu. Nanti kita melihat gitu ya jawabannya. Baik, kita mulai dulu dari IQ. Nah, sebelum membahas lebih dalam tentang si EQ ini, kita perlu mundur ke belakang dulu ya. Sebelum ada EQ, ada namanya IQ, dan teman-teman di sini pasti udah tahu dong IQ itu apa. Biasanya memang IQ itu digunakan sebagai standar gitu ya untuk menilai kecerdasan seseorang gitu. Nah, sejarahnya IQ sendiri itu diperkenalkan sama Alfred Binet gitu ya pada awal ke-20. Wah, sudah lama sekali berarti ya, pada awal abad ke-20, dan ini masih digunakan loh sampai sekarang, dan ini masih digunakan juga untuk salah satu alat untuk menilai gitu ya, menentukan kecerdasan seorang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini sudah pernah merasakan tes IQ itu seperti apa, nah itu gitu ya diukur, ada kemampuan-kemampuan yang diukur gitu. Jadi bahkan sampai hari ini pun IQ masih tetap gitu ya digunakan oleh kita semua gitu untuk melihat oh orang ini cerdas atau pintar atau bagaimana gitu ya. Gitu. Bahkan di beberapa penelitian juga dan di beberapa perkembangannya IQ juga bisa melihat apakah seseorang itu memiliki kebutuhan khusus gitu ya, atau bisa mengidentifikasi para mungkin siswa gitu ya, misalnya yang sekolah-sekolah gitu ya, untuk membutuhkan bantuan pendidikan gitu, kayak oh dia kurangnya misalnya di kemampuan berhitung, maka yang perlu dilakukan apa gitu. Oh dia kurangnya misalnya di kemampuan visual atau kemampuan motoriknya, jadi bisa dikembangkan nih kemampuannya apa. Nah itu sejarah si IQ itu sendiri. Nah pada perkembangannya IQ itu bukan satu-satunya penentu kesuksesan seseorang nih gitu. Nah karena apa? Karena sebenarnya ada yang bilang bahwa standar IQ ini terlalu sempit gitu ya, tidak mencakup kecerdasan secara keseluruhan gitu, dan banyak sekali gitu ya, dan nggak sedikit juga orang dengan IQ tinggi itu memang sukses dalam akademik gitu ya, tapi biasanya kurang berhasil dalam karir dan pekerjaan. Nah pertanyaannya kenapa ya? Padahal kan IQ itu kan bisa menentukan ya gitu bahwa orang itu pintar, bahwa orang itu cerdas. Tapi kenapa dia secara karir atau secara pekerjaan itu kok kurang berhasil ya? Gitu. Itu tadi bahwa dari penelitiannya sendiri gitu ya, saya melihat penelitiannya si Goleman itu sendiri bahwa ternyata IQ itu hanya berpengaruh 20% aja terhadap keberhasilan seseorang nih, bukan kepintaran. Keberhasilan seseorang. Berhasil ini dalam arti yaitu dalam pekerjaan, relasi, dan lain-lain gitu ya. Nah, sisanya itu ada namanya faktor kecerdasan lain. Maka muncullah si
namanya EQ ini gitu ya, atau kita sebutnya kecerdasan emosional gitu. Nah, kecerdasan emosional ini sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Payne pada tahun 1986 dan baru menjadi populer itu semenjak ada buku Emotional Intelligence. Mungkin teman-teman ada yang sudah pernah membaca bukunya dari Daniel Goleman pada tahun 95 dan sekarang sudah diperbaharui ya gitu terbitannya gitu, bahwa si Goleman ini sendiri bilang bahwa apa sih EQ itu? EQ itu adalah kapasitas atau kemampuan seseorang untuk mengenali perasaannya sendiri gitu ya, mau perasaannya sendiri maupun perasaan orang lain gitu. Dan di situ bisa untuk memotivasi diri sendiri. Jadi ada kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dan juga kemampuan untuk mengelola emosi dengan baik gitu ya, dalam diri sendiri maupun relasinya dengan orang lain gitu. Jadi ada hal yang bisa untuk dikenali. Ternyata emosi itu bisa dikenali dan bisa dikembangkan kemampuannya untuk bisa berelasi juga hubungannya dengan orang lain gitu ya. Nah, dalam EQ sendiri gitu ya, sebenarnya ada 3 skill atau kemampuan yang dipusatkan gitu ya. Yang pertama salah satunya adalah emotional awareness gitu ya. Artinya kemampuan untuk mengidentifikasi si emosi itu sendiri gitu. Kita diminta untuk mengidentifikasi, kita diminta untuk mengenali emosi kita sendiri itu seperti apa ya. Benar nggak ya emosi kita ini gitu ya. Lalu yang kedua, kemampuan untuk memanfaatkan emosi tersebut ke dalam kehidupan atau pekerjaan kita sehari-hari. Ini biasanya digunakan kalau misalnya kita kayak problem solving gitu ya, atau memikirkan kira-kira kalau ada suatu masalah kira-kira apa yang harus dilakukan, atau thinking dalam arti itu tadi, ketika mungkin kita merasakan sesuatu kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu ya. Lalu yang ketiga itu untuk kemampuan untuk mengatur emosi itu sendiri gitu ya. Jadi bila perlu ketika kita sudah mengenali emosi kita sendiri, kita bisa membantu orang lain untuk memvalidasi, oh, kamu mungkin sedang sedih ya, kamu mungkin sedang marah ya, atau kamu mungkin sedang tidak nyaman ya saat ini. Jadi ternyata kita perlu kecerdasan ini juga untuk membantu orang lain, nggak hanya untuk membantu diri kita sendiri, gitu ya. Nah, dari Goleman sendiri berbicara bahwa EQ itu dapat memprediksi kesuksesan individu dalam pendidikan gitu ya, dan pekerjaannya terutama lebih baik gitu ya daripada IQ. Nanti saya akan jelaskan kenapa ya ini lebih baik. Nanti ada poin-poinnya juga gitu ya. Nah, EQ sendiri itu bukan didasarkan pada kepintaran seseorang gitu. Jadi munculnya itu nggak dari kognitif gitu ya, maksudnya munculnya itu bukan dari kepintaran seseorang karena IQ-nya tinggi gitu ya, melainkan dari karakteristik si pribadi itu sendiri gitu ya. Ketika kita merasakan emosi yang muncul, lalu dalam diri kita apabila kita menerima atau mendapatkan stimulus atau rangsang gitu ya dari luar, nah itu biasanya seperti itu. Gitu. Nah, EQ dan IQ ini itu bukan untuk kompetisi gitu ya, artinya nggak bisa tuh dibandingkan mana yang lebih baik gitu, karena semuanya ini saling berhubungan satu sama lain gitu ya. Jadi nggak bisa dibandingkan, EQ aku lebih bagus atau IQ kamu lebih bagus, enggak. Jadi mereka nih harus berjalan gitu ya, beriringan. Kita tuh harus sebagai diri harus punya dua-duanya, punya IQ dalam arti ya IQ ya nggak usah yang harus terlalu pinter banget gitu ya, tapi kita normal lah ya di dalam ketika mungkin dibandingkan dengan orang lain dalam hal ini gitu ya. Ini bukan kompetisi gitu ya. Jadi memang dia satu kesatuan yang saling melengkapi gitu ya, agar selain orang itu bisa mendapatkan prestasi akademik di sekolah maupun di pekerjaan gitu ya, di sisi lain mereka bisa
berhasil gitu di dunia praktik atau pekerjaan gitu. Nah, itu terkait dengan si EQ itu sendiri. Nah, masuk ke part yang agak memusingkan gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang saat ini sedang belajar psikologi, pasti akan belajar tentang otak gitu ya. Kalau di psikologi namanya psikologi faal gitu ya. Jadi ini tuh salah satu mata kuliah yang membuat pusing sebenarnya. Karena kita nggak hanya belajar si manusianya itu aja, tapi kita belajar untuk mengenal isi dalam diri kita gitu ya, selain emosi. Tapi ada juga nih kita belajar tentang otak. Nah, sedikit saja saya sharing tentang bagian-bagian di dalam otak manusia gitu ya. Oke, nah di dalam otak ini sebenarnya banyak terbagi-bagi gitu ya. Ada namanya frontal lobe, parietal lobe, occipital lobe, lalu ada cerebellum, lalu ada temporal lobe dan brainstem. Masing-masing bagian ini dia punya fungsi dan kegunaannya gitu ya. Jadi kalau misalnya si frontal lobe ini dia bertugas untuk memprediksi aksi gitu ya, perilaku gitu ya, memikirkan mana sih yang baik dan buruk gitu ya. Jadi kayak respon reaksi yang dikeluarkan gitu. Nah, si parietal lobe itu lebih kepada tugasnya memahami objek-objek gitu ya, atau bentuk atau situasi gitu. Lalu di temporal lobe itu tugasnya untuk merecognition si objek atau visual memory gitu ya, atau memperlihatkan menginterpretasi si visual gitu misalnya seperti itu, atau objek-objek tertentu. Lalu ada namanya occipital lobe ini tugasnya itu memproses visual information. Jadi masuk ke kepala, dilihat gitu ya, diproses, dianalisa, bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini, dan mereka saling berkaitan loh gitu ya, satu sama lain gitu, saling bekerja sama. Dan ketika mungkin ada rangsangan, jadi ada salah satu yang bekerja paling keras nih di dalamnya gitu ya. Nah, masuk ke part yang lebih seru lagi gitu ya. Jadi ketika si otak manusia ini dibelah menjadi dua, akan muncul nih gitu ya bagian-bagian di dalamnya lagi gitu ya. Jadi tadi udah parietal, frontal dan sebagainya, ternyata ada part yang paling kecil di dalamnya lagi gitu ya. Nah, saya mau menjelaskan di sini bagaimana sih gitu ya cara kerja si emosi gitu. Jadi emosi ini tuh nggak datang ujuk-ujuk datang lalu kita merespon, lalu kita menangis, lalu kita marah, kecewa dan sebagainya. Enggak gitu. Karena ada prosesnya. Kenapa ya kita menjadi marah? Kenapa kita menjadi sedih? Kenapa kita menjadi banyak hal, bahagia dan sebagainya gitu. Nah, saya menjelaskan. Poinnya adalah di sini ada namanya yang kecil gitu ya, di dalamnya itu namanya amigdala nih teman-teman gitu. Nah, amigdala ini tuh bentuknya tuh kecil banget seperti kacang almond. Nah, letaknya itu berada di dalam lobus temporal. Tadi sudah dijelaskan lobus temporal itu seperti apa. Nah, amigdala ini tugas utamanya adalah terlibat dalam respon perilaku dan emosional seseorang gitu ya. Ketika mungkin dalam situasi terancam, amigdala ini akan mengirim informasi ke bagian otak lain supaya untuk bersiap nih menghadapi ancaman gitu ya, berupa tadi respon melawan gitu ya, atau menjauh dari ancaman gitu. Kita ilustrasikan gitu ya, saya coba ilustrasikan ketika mungkin kita ada di satu situasi gitu ya, kita lagi jalan nih di tempat yang mungkin gelap gitu ya, atau kita sendirian gitu, lalu tiba-tiba ada orang nih yang mungkin jalan juga di dekat kita dan mengikuti kita gitu. Pastikan kayak kita langsung kayak ada apa nih gitu ya, nih orang ini ya mau ngapain nih gitu, dan kita berusaha untuk bersiap-siap mengeluarkan respon kita untuk ayo kalau ada orang seperti ini kita mau ngapain gitu ya. Nah, pada dasarnya setiap orang itu pasti akan menginterpretasikan sesuatu gitu ya, atau hal tersebut tuh sebagai suatu ancaman awalnya gitu ya. Nah, reaksi yang muncul tentunya kita tuh
berusaha untuk siap siaga, bertindak gitu ya. Kita mau ngapain nih ketika ada orang yang tiba-tiba kok berasa ngikutin kita gitu ya. Nah, emosi yang menyertai ini yang kita rasakan saat itu melibatkan berbagai pengalaman fisiologis teman-teman. Gitu. Jadi kayak mulai nih jantungnya deg-degan gitu ya, tekanan darahnya meningkat, lalu kita mulai berkeringat, panik dan sebagainya. Nah, reaksi yang muncul ini itu digerakkan oleh namanya sistem syaraf pusat gitu ya, gitu. Dan ada namanya sistem limbik. Nah, di dalam sistem limbik ini adalah bagian otak yang berperan dalam pembentukan tingkah laku kita gitu ya. Nah, mungkin agak pusing ya buat teman-teman, tapi saya berusaha untuk menjelaskan semudah mungkin gitu ya. Kenapa sih gitu atau mengapa ya emosi ini muncul gitu ya. Nah, sistem limbik inilah yang sebenarnya ada salah satunya si amigdala ini. Nah, teman-temannya tuh ada namanya hipotalamus, ada namanya talamus gitu ya, dan hipokampus gitu ya. Jadi ada teman-temannya di sistem limbik dan salah satunya si amigdala ini gitu ya. Jadi ketika mata kita melihat atau kita merasakan sesuatu, itu sinyalnya mulai muncul tuh gitu ya. Masuk ke otak kita, lalu mulai masuk ke talamus kita, lalu diteruskan oleh si korteksnya itu tadi untuk misalnya bereaksi gitu ya. Nah, sinyal tersebut itu lalu mengirimkan ke amigdala kita, ke amigdala ini si pusat rangsang ini gitu ya untuk mengolah emosi gitu, mengaktifkan si pusat emosi ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau misalnya kadangkala idealnya gitu ya ada yang namanya korteks visual. Korteks visual ini dia tuh sebagai kayak lalu lintas gitu ya, lalu lintas atau kita sebutnya dia tugasnya untuk menganalisa gitu ya, menganalisa sesuatu ketika ada hal-hal yang harus kita respon gitu ya. Nah, sayangnya kadangkala tuh gini, kenapa sih orang tuh bisa bisa melakukan tindakan yang kurang sesuai atau inappropriate gitu ya ketika berada di lingkungan gitu ya. Nah, karena si talamus ini langsung pergi ke amigdala tanpa melewati si korteks ini gitu. Sehingga respon yang muncul menjadi kurang tepat gitu ya. Pada akhirnya orang ini pada akhirnya bertindak sebelum berpikir gitu. Biasanya seperti itu gitu ya. Maka orang-orang ini akan bereaksi seketika di luar gitu ya dari stimulus yang sebenarnya gitu. Oke, semoga tidak pusing gitu ya mendengar penjelasan tentang si otak ini gitu, nggak apa-apa. Tapi kita belajar sedikit bagaimana sih emosi itu muncul dan dari mana asalnya. Kok kita bisa gitu ya merasakan si emosi-emosi ini. Nah, oke, baik. Nah, masuk ke si kecerdasan emosional ini. Kenapa tadi ya? Penting banget untuk kita tahu atau kita pelajari atau kita kembangkan si kecerdasan emosional ini. Tadi sudah dikatakan, kalau misalnya idealnya ketika kita mendapat respon atau rangsangan dari luar, kita kan harus bertindak gitu ya. Nah, ada dua hal gitu ya, tindakan itu. Kita berpikir dulu akan tindakan itu atau kita langsung bertindak tanpa berpikir dulu gitu. Nah, bertindak tanpa berpikir itu kadangkala yang membuat tindakan kita atau respon kita menjadi tidak tepat gitu. Nah, idealnya memang tadi gitu ya, kita ketika ada mendapat sesuatu gitu ya dari rangsangan dari luar, kita berpikir dulu, dicerna dulu gitu. Kira-kira apa nih yang terjadi dan kira-kira apa yang akan kita lakukan gitu. Nah, dari situ maka itu tadi tercipta namanya kecerdasan emosional. Bagaimana itu tadi kita berupaya untuk memanage semua emosi kita supaya kita nggak salah langkah atau kita bisa mengambil keputusan dengan tepat. Nah, di dalam kecerdasan emosional sendiri ada 4 aspek yang idealnya perlu dimiliki oleh semua orang gitu ya. Dan di sini terbagi ada yang untuk self,
dan ada yang untuk other. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Jadi kalau misalnya di bagian self-nya sendiri ada self-awareness yang terdiri dari emotional self-awareness dan teman-temannya, lalu ada self-management, lalu untuk other atau si sosialnya ada namanya social awareness dan relationship management gitu. Nah, kita mulai bahas satu persatu. Di dalam self-awareness itu ada namanya emotional self-awareness. Jadi dibagi ke dalam sub-sub kecil gitu ya. Jadi si emotional self-awareness ini artinya kita perlu punya kemampuan untuk mengenali emosi kita sendiri gitu ya, dan pengaruhnya terhadap orang lain. Jadi ketika kita merasa emosi, nggak sekonyong-konyong kita bertindak salah kaprah gitu ya, jadinya responnya tidak tepat. Nah, ini perlu ada kemampuan self awareness, menyadari bahwa emosi saya benar nggak ya ketika saya misalnya ada satu hal saya marah sama teman saya gitu, saya ngomongnya kasar misalnya gitu, padahal sebenarnya teman saya nadanya biasa aja gitu, tapi saya meresponnya dengan cara seperti itu. Nah, ini perlu adanya emotional self awareness, jadi mengenali emosi diri kita sendiri. Lalu ada juga namanya accurate self assessment, jadi kita mengenali kekuatan dan keterbatasan kita. Dalam hal ini kita tahu misalnya saya tuh mudah emosian banget orangnya gitu ya. Kita tahu bahwa oke, kalau saya mudah emosi, maka ketika ada respon atau stimulus yang datang, saya perlu hold dulu dan saya perlu berpikir dulu kira-kira apa yang mau saya lakukan gitu ya. Jadi kita tahu batasannya, kita tahu kekuatan kita di mana. Oke, kita gunakan kekuatan kita kayak oke, saya punya kekuatan bahwa saya bisa berpikir lebih dahulu ketika saya akan merespon sesuatu gitu ya. Lalu yang ketiga ada self confidence, artinya kita punya pendirian yang kuat dalam diri akan kemampuan diri dan capability-nya gitu, dan kapasitasnya gitu ya. Jadi kita percaya diri nih tentang diri kita bahwa oke, nggak apa-apa kalau aku merasakan ini, nggak apa-apa aku merasakan sedih, nggak apa-apa aku merasakan marah dan sebagainya. Nah, ada hal-hal penting bahwa emosi ini adalah bagian penting gitu ya, yang memberitahu diri kita ini siapa sih gitu ya. Nah, kadangkala memang menjadi overwhelmed gitu ya ketika kita mengetahui si emosi-emosi ini gitu, dan kita stres sendiri sama emosi kita gitu. Tapi nggak apa-apa, itu memang perlu dirasain, itu perlu di manage gitu ya. Gitu. Dengan kemampuan kita memanage-nya itu sendiri, kita belajar untuk menerima informasi yang kurang nyaman, kita tahu bagaimana kita harus bertindak, ini harus diabaikan atau harus dihindari gitu ya. Oke, yang kedua ini ada namanya self management gitu ya. Nah, ini penting banget juga gitu ya. Ada juga subnya emotional self control gitu ya, di mana kita berusaha untuk menjaga emosi dan impuls-impuls dalam diri kita supaya nggak mengacaukan diri kita sendiri gitu ya. Gitu. Kayak misalnya tadi kalau misalnya kita salah merespon, pasti kan dampaknya yang dirasakan oleh orang lain juga gitu ya. Gitu. Lalu ada trustworthiness gitu ya, artinya menampilkan kejujuran bahwa nggak apa-apa kalau misalnya kita tuh sedang sedih, kita sedang marah, gitu, nggak apa-apa, diterima gitu. Lalu ada namanya conscientiousness adaptability gitu. Jadi kayak kesadaran gitu ya, keluasan dalam menyesuaikan diri gitu ya agar sesuai ini kayak kesadaran dalam situasi yang berubah-ubah gitu ya. Kayak kita sadar bahwa ini tuh ada perubahan. Nah, kita mau bertindak seperti apa? Kita mau ikut perubahan ini, kita mau menerima atau kita menolak perubahan-perubahan ini. Nah, ini penting gitu ya. Lalu juga ada achievement gitu, di mana di sini ada dorongan untuk kita bisa meningkatkan gitu ya, atau memberikan prestasi gitu ya agar sesuai dengan standar gitu. Jadi kayak kita tuh perlu tahu gitu kira-kira
apa sih yang perlu kita lakukan supaya kita bisa achieve nih ke dalam misalnya pekerjaan, pendidikan, sekolah, dan sebagainya. Lalu ada namanya drive inisiatif gitu ya, di mana ada ketekunan juga gitu ya, ketekunan dan juga kemauan dari dalam diri untuk mau berusaha menyadari gitu ya, mengalami si emosi-emosi ini gitu. Nah, penting untuk kita mempelajari cara mengelola stres sehingga kita merasa lebih nyaman dan terhubung dengan emosi yang kuat atau tidak menyenangkan gitu ya. Nah, salah satunya adalah kita berusaha untuk mindful gitu. Mungkin kata-kata mindful ini ada kaitannya sama healing gitu ya. Tapi saya lebih suka lebih ke mindful gitu ya. Artinya membantu mengalihkan pemikiran ke arah yang saat ini gitu ya. Saat ini tuh aku sedang marah, saat ini aku sedang sedih gitu. Kita ngerasain sensasi fisik yang datang. Oh, kalau aku lagi marah tuh rasanya aku sangat sakit kepala misalnya, kan ada ya orang yang marah terus sakit kepala, lalu juga kayak badannya panas dingin, rasanya emosi banget nih gitu ya. Tapi kita perlu mindful, kita perlu lihat gitu ya. Dan salah satunya yang bisa dilakukan adalah mengenali diri, mindful. Merasakan oke, aku sedang marah dan sebagainya. Nah, ini mungkin salah satu cara juga mindful breathing meditation yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi nanti tinggal klik aja di situ ya. Di sini saya tampilkan linknya gitu. Nah, di sini tuh membantu kita untuk ngerasain sensasi-sensasi yang muncul di dalam diri kita gitu ya. Kayak ini tuh rasanya seperti apa gitu ya. Ini tuh dirasain banget ketika kita mungkin sedang marah, pasti kayak aliran darah tuh ngalir gitu ya, lebih cepat dan sebagainya gitu. Nah, ini salah satu caranya dengan meditation gitu. Nah, ada lagi cara-cara gitu ya, atau step untuk mindful gitu ya. Ketika mungkin kok susah banget ya saya memunculkan emosi-emosi ini gitu. Jadi stepnya yang pertama adalah kita coba untuk menghadirkan si stimulus-stimulus itu yang datang atau respon-respon itu yang datang kepada kita. Kita menghadirkan bahwa oke, dia memang ada nih, dia memang muncul nih gitu ya. Lalu kita coba identifikasi dan memberikan nama atau label. Kira-kira emosi apa nih yang muncul gitu ya, kayak oh, ini namanya marah. Oh, ini namanya sedih gitu ya. Gitu. Oh, ini yang namanya cemas gitu. Lalu coba untuk terima gitu ya si emosi-emosi ini. Nggak apa-apa aku marah, nggak apa-apa aku sedih. Ini adalah proses gitu. Dan kadangkala memang kita merasa overwhelmed gitu ya sama respon-respon atau emosi-emosi yang muncul ini gitu ya. Gitu, kayak kita ini yang mana ya? Ini yang mana? Kadang kita merasa kebingungan dan kewalahan kayak aku harus seperti apa kita. Nah, setelah kita merasa atau bertanya-tanya, kita coba untuk kayak mungkin kalau nggak bisa dipikirkan, bisa dituliskan gitu ya. Kira-kira apa ya yang men-trigger saya, yang memicu saya merasakan ini? Kayak misalnya marah. Saya tuh marah banget karena misalnya, oh orang tua saya nggak ngasih uang jajan buat saya, misalnya kayak gitu. Atau saya kecewa banget karena saya tuh udah belajar sedemikian rupa, tapi ternyata nilai saya begini-gini aja, misalnya kayak gitu. Ternyata saya dapat nilai yang kurang bagus dan sebagainya. Nah, itu dicari gitu ya masalahnya. Dan dicoba untuk direnungkan, oke, bagaimana ya saya bisa melewati hal ini? Kalau nggak bisa dituliskan, dipikirkan, dicoba bicarakan gitu ya ke mungkin teman atau mungkin orang tua atau mungkin ke profesional gitu ya, dicari masalahnya. Oh, ini kenapa ya gitu? Apa yang harus saya lakukan kalau misalnya saya udah belajar sedemikian rupa tapi nilai saya begini-gini aja gitu. Nah, itu perlu dicari. Dan pada akhirnya setelah semua ini berlangsung, kita mulai belajar untuk kayak
oke, ketika emosi itu datang, kita bisa untuk mengelolanya. Oke, saya coba untuk mungkin latihan nafas dulu gitu ya. Mungkin salah satunya tadi selain meditasi, teman-teman mungkin sudah tahu yang namanya latihan nafas gitu ya. 478 kayak misalnya ketika mulai merasa kayak overwhelmed atau cemas gitu ya, kita mulai merasa kayak oke, tarik nafas, ditahan, lalu dikeluarkan melalui hidung dengan hitungan 478. Nah, ini teman-teman bisa cari di YouTube, di internet tuh banyak banget gitu ya. Cara-cara seperti ini gitu. Salah satunya itu. Lalu coba gitu ya dilakukan selama beberapa menit sampai teman-teman merasa tenang. Saat tenang itulah gitu ya, teman-teman usaha untuk identify gitu ya. Identify kira-kira ini apa masalahnya gitu. Nah, dengan latihan terus-menerus, teman-teman lama-kelamaan akan terbiasa ketika mendapatkan respon-respon emosi gitu ya dari orang lain, dari situasi tertentu, menjadi kayak oh udah tahu nih, oh aku harus seperti ini, aku harus seperti itu gitu ya. Oke, nah yang ketiga itu ada namanya social awareness gitu ya. Di situ salah satunya adalah empathy, yaitu merasakan perasaan dan perspektif orang lain ketika teman kita sedih gitu ya. Kita tanyakan, oh kenapa kamu sedih? Pasti kamu ngerasa nggak nyaman ya, atau kamu merasa kecewa ya karena ada kejadian seperti A, B, C, dan D gitu ya. Dan kita berusaha untuk membantu gitu ya. Apa sih yang dibutuhkan sama kamu gitu ya? Apa yang kamu butuh apa dari saya misalnya gitu. Ditanyakan gitu ya. Nah, lalu yang kedua ada namanya service orientation gitu ya. Di sini kayak mengenali dan memenuhi kebutuhan tadi seperti kayak kira-kira apa yang bisa saya lakukan. Lalu ada namanya organizational awareness. Jadi kayak kita membaca keadaan emosi orang lain gitu ya dalam misalnya dengan teman gitu ya, dengan kelompok. Kalau misalnya teman-teman bersama teman gitu ya, terus tiba-tiba si temennya ini memasang muka yang nggak enak gitu ya, masang muka tiba-tiba udah bete aja. Nah, itu perlu kita tanyakan, kamu kenapa kok sepertinya kamu merasa tidak nyaman ya, atau kamu merasa kayak kurang punya semangat ya hari ini. Nah, itu kita pasti aware gitu ya tentang keadaan lingkungan, tentang keadaan orang-orang sekitar kita. Siapa tahu dia itu sebenarnya memang butuh bantuan kita gitu. Cuman mungkin sulit aja gitu ya, atau sulit diungkapkan, atau mungkin malu untuk tahu gitu ya kira-kira apa nih yang bisa atau minta bantuan gitu. Mungkin mereka malu untuk meminta bantuan gitu. Nah, social awareness ini penting gitu ya, karena apa? Kita kan selalu ada di lingkungan sosial gitu ya. Kita tuh berproses di dalam sosial kita. Jadi kita perlu untuk mengetahui tujuan. Kadang-kala kita perlu mengesampingkan pemikiran lain gitu ya, kayak kadang-kadang overthinking sama sesuatu gitu, dan kita coba untuk berfokus pada interaksi itu sendiri gitu. Jadi ketika kita ada di lingkungan sosial, kita berusaha untuk aware sama sosial kita, dan kita berusaha untuk fokus sama interaksi itu. Jangan kita mikirin, oh misalnya cucian di rumah belum kering, belum diangkat karena hujan gitu ya, tiba-tiba kita lagi ngobrol mikirin sesuatu, atau mikirin oh besok enaknya makan apa ya gitu ya, gitu. Jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya ada namanya relationship management gitu ya, di mana di sini ada sub-subnya, developing others influence. Jadi kayak merasakan, kita merasakan perkembangan orang lain dan berusaha untuk mendukung mereka gitu ya. Jadi relationship management ini nggak hanya bisa kita lakukan di dalam pekerjaan, mungkin ada yang sudah bekerja gitu ya, tapi ini bisa kita gunakan juga loh dalam relasi sehari-hari kita gitu ya. Jadi kayak misalnya ada teman kita atau saudara kita yang ngerasa kayak kurang termotivasi, nah kita perlu kayak tahu, aware juga gitu ya, kayak oh kamu tuh udah
udah misalnya kamu udah di semester 8 misalnya, kamu lagi ngerjain skripsi gitu ya. Kira-kira apa nih kesulitannya? Mungkin bisa ditanyakan seperti itu gitu ya. Lalu kita bisa memotivasi teman kita gitu ya, tetap semangat untuk mengerjakan skripsinya dan sebagainya. Lalu ada communication gitu ya. Jadi kita berusaha untuk berkomunikasi, kita berusaha untuk menanyakan gimana sih gitu ya. Jangan diem-diem aja ketika mungkin ada teman kita yang kesulitan gitu ya. Lalu ada konflik manajemen. Jadi bagaimana kita di dalam misalnya relasi atau kelompok, ketika kita mendapatkan masalah gitu ya, bagaimana kita punya kemampuan untuk bernegosiasi, untuk bisa memecahkan permasalahan di dalam kelompok atau di dalam relasi sosial itu sendiri gitu ya. Dan selanjutnya ada building bonds, artinya bagaimana kemampuan kita untuk bisa mau ada di dalam kelompok, mau ikut di dalam kelompok, mau ikut di dalam lingkungan sosial. Lalu ada teamwork and collaboration, di mana kita bersinergi bersama di dalam kelompok gitu ya, saling membantu, saling kalau ada kesulitan kita bisa mengatasinya bersama-sama, mau memotivasi satu sama lain gitu. Jadi kemampuan-kemampuan ini penting nih gitu ya dalam diri kita, nggak hanya ketika ini diaplikasikan di dalam pekerjaan saja, tapi juga misalnya dalam perkuliahan bagi teman-teman yang saat ini masih berkuliah gitu ya. Nah, menurut Mark Brackett sendiri gitu ya, sebenarnya itu tadi sudah di-spill gitu ya, bahwa sebenarnya emosi itu tuh perlu dirasain gitu. Dan kadangkala itu tuh kita perlu menarik nafas sedikit, kayak itu tadi kenapa kita perlu banget untuk meditasi, untuk belajar teknik nafas 478 misalnya gitu ya, dan coba untuk berhenti sejenak gitu ya pada situasi atau pekerjaan dilakukan yang dirasa itu men-trigger emosi-emosi kita gitu. Nah, ada cara-cara juga seperti tadi gitu ya. Kalau dari Mark Brackett sendiri ada namanya rules gitu ya, rules principles, di mana R-nya itu recognition of emotion in oneself and others gitu. Jadi tahu gitu ya, bisa merekognisi perasaan sendiri dan orang lain, juga understanding, tahu bagaimana apa sih yang faktor penyebabnya, lalu tahu konsekuensinya seperti apa, lalu boleh untuk melabel emosi ini secara akurat, kayak oke, ini tahu sedih, senang dan sebagainya. Lalu berusaha untuk mengekspresikan si emosi ini secara tepat gitu ya, jangan sampai itu tadi kita merespon emosi tapi caranya salah, kita marah-marah sama orang dan sebagainya, itu kan kurang tepat. Lalu selalu untuk bisa memanage, meregulate emosi secara efektif gitu ya. Kita belajar untuk selalu meregulasi emosi gitu. Nah, kenapa sih pentingnya si emotional quotient ini sendiri gitu ya? Pentingnya apa, Kak? Gitu. Karena pertama, kita ini kalau punya emotional quotient, kita mampu menggunakan keterampilan kita untuk membina hubungan dengan orang lain, gitu ya. Artinya itu tadi, kalau misalnya dikaitkan sama IQ, kita boleh pinter, tapi kita juga perlu pinter untuk bisa gunain kepintaran kita, keterampilan kita di lingkungan sosial, bagaimana kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimana kita merespon tindakan-tindakan orang lain gitu ya, bagaimana kita mengatasi permasalahan-permasalahan orang lain misalnya, atau membantu mengatasi permasalahan misalnya orang lain juga gitu ya. Lalu yang kedua adalah memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi tadi kebutuhan orang lain sehingga bisa mempertahankan hubungan yang lebih sehat dengan berbagai individu. Lalu akan dapat bisa memahami berbagai situasi yang terjadi serta mampu mengantisipasi kemungkinan dari setiap situasi. Lalu memiliki kemampuan untuk memahami dan menyadari emosi diri dan juga orang lain sehingga seimbang secara emosional.
Lalu ini penting nih ketika tadi konflik muncul lebih mampu untuk mengendalikan impuls, mengendalikan diri, melihat situasi mana ya gitu yang lebih benar atau mana ya respon yang harusnya saya tunjukkan ke lingkungan gitu. Lalu mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ketika di lingkungan gitu. Ketika mungkin kalau di dalam pekerjaan tiba-tiba ganti atasan berarti ganti tanggung jawab atau ganti job desk gitu ya. Itu kan mungkin bagi sebagian orang itu nggak mudah gitu ya. Tapi dengan adanya emotional quotient tadi, kecerdasan emosional yang kita miliki, kita berusaha untuk melihat sisi lain gitu ya. Oh, ada perubahan job desk gitu. Oke, ya udah gitu. Saya coba untuk sesuaikan, saya coba untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan ini. Meskipun bagi sebagian orang sulit, tapi nggak apa-apa. Artinya paling tidak ada kemauan gitu ya, ada kemauan untuk berusaha beradaptasi meskipun mungkin lama banget gitu. It's okay. Lalu salah satunya pentingnya juga adalah mampu bekerja di dalam tim nih gitu, mampu mendukung, memotivasi, bahkan mungkin bisa membantu gitu ya, dan tidak mencari kesalahan dari masing-masing, bukan mencari kesalahan dari masing-masing anggota, tapi berusaha untuk oke, masalahnya di mana, mari kita pecahkan bersama gitu. Nah, ini penting banget nih supaya ketika nanti teman-teman misalnya di dalam perkuliahan kan seringkali nih untuk kerja kelompok mungkin ada teman-teman yang kurang kurang mau membersamai diri di dalam kelompok gitu ya. Nah, teman mungkin ditunjuk sebagai leader, ini yang dibutuhkan oleh leader ketika berada di dalam situasi kelompok. Lalu kalau misalnya di dalam pekerjaan, misalnya ada teman-teman diberikan tanggung jawab menjadi leader juga, ini caranya gitu ya. Jadi ketika ada masalah, bagaimana solusi dari permasalahan-permasalahan ini. Oke. Sebagai penutup, saya punya quotes yang menarik gitu ya dan bagus banget dari Daniel Goleman. Dan kalau misalnya diartikan kayak gini, kalau kamu tidak punya kemampuan dalam mengendalikan emosi, kamu nggak punya kemampuan untuk mengelola gitu ya, nggak punya kesadaran merasakan emosi, kalau kamu nggak bisa untuk memanage emosi dan stresmu, kalau kamu nggak punya empati dan nggak efektif dalam relasimu, biarpun gitu ya, sebagaimanapun kamu pintar gitu ya menjadi seseorang gitu ya, kamu nggak akan pergi jauh gitu ya, kamu nggak akan bisa berkembang dengan lebih baik ke depannya, menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya kita. Itu dari saya mungkin. Terima kasih, saya stop share. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Sifat. Oke, kita tunggu ya, mungkin Kak Sifat lagi terlempar Zoom. Oke, Kak Sifat sudah kembali. Ya, betul sekali. Memang sinyal ini ya, karena kita ngomongin tentang kecerdasan emosional, sinyal ini memang membuat saya makin emosional ya. Jadi sinyal ini membuat saya makin emosional nih. Tapi mudah-mudahan tadi sudah terdeliver dengan cukup baik ya sama Mbak Vika tentang apa-apa aja. Ini awal-awal saya agak bingung gitu ya. Amigdala, aduh apa? Amigdala, terus kortes, aduh pusing ya. Untuk mungkin beberapa orang yang memang nggak terlalu paham kayak saya gitu ya tentang si emosi-emosi ini, cukup sangat menarik gitu, cukup sangat menarik, apalagi ternyata emosi ini juga pengaruhnya nih dari
otak kita gitu ya, cara kerja otak kita gitu. Tadi ada menarik gitu ya, di mana bagaimana cara kita self confidence, bagaimana supaya kita bisa mindful dan lain sebagainya. Nah, ini sebelum saya memberikan kesempatan buat para peserta, saya mau nanya dulu deh Mbak Vika. Saya ini punya temen gitu ya. Nah, terus dia punya masalah. Nah, terus saya bilang, kamu kalau nggak suka bilang aja. Daripada dipendam-pendam, kamu sakit hati, nanti kinerja kamu malah jadi buruk. Nah, jawaban dia kayak gini, aduh, males kalau saya bahas-bahas, nanti malah ribet gitu. Jadi saya nggak mau ambil pusing, biarin aja. Nah, kalau misalnya dalam kondisi seperti itu, apakah dia termasuk yang sudah cerdas secara emosional, atau justru dia bahkan sebenarnya nggak mengenali sama sekali gitu emosinya? Gimana tuh, Mbak Vika? Oke, ini bahkan mungkin tidak terjadi saja di dalam pekerjaan, mungkin dalam kehidupan sehari-hari juga gitu ya, gitu. Kadang kita kayak ngerasa, males banget deh, gitu ya, untuk kayak berbicara sama seseorang yang dirasa kayak, kok dia nggak ngertiin gue sih, atau nggak ngertiin aku sih, gitu ya, gitu. Jadi ini sering banget gitu ya terjadi. Padahal sebenarnya penting gitu ya, karena kan kita tuh sebagai manusia gitu ya, kita tuh bukan cenayang kayak kita tidak orang lain tuh bukan cenayang, nggak tahu gitu ya apa yang kita rasain, apa yang kita pikirin gitu ya. Jadi perasaan-perasaan yang mengganjal di dalam diri itu sebaiknya bisa diungkapkan gitu ya, bisa dijelaskan kepada orang lain gitu. Dan itu tadi penting buat temannya Kasifat tadi gitu ya, untuk mempelajari dan mengenali bahwa memang mungkin dia sudah bisa mengenali bahwa aku tuh kesel banget sama dia gitu ya karena situasi tertentu gitu, tapi males gitu karena orang ini mungkin dia udah ngebayangin responnya pasti seperti A B C D gitu, jadi dia males gitu ya. Nah, harusnya memang idealnya adalah dia bisa membicarakan ini gitu kepada mungkin atasannya atau mungkin temannya gitu ya, karena kan kalau nggak ngomong nggak tahu ya kayak gitu ya gitu. Dan orang lain ini kan bukan cenayang tadi gitu ya gitu, kalau nggak ngomong nggak tahu apa sih yang dirasain gitu. Nih, dengerin ya teman-teman, karena kalau misalnya kita punya sesuatu yang mengganjal, itu tetap harus disampaikan oleh teman-teman, karena ya orang lain bukan cenayang, mohon maaf lahir batin, memangnya gusmuh gitu ya, memangnya pesulap merah atau Mbak Rara kan bukan gitu ya teman-teman. Nah, ya cukup menarik banget ya, jadi penting bagi kita untuk bisa mengenali emosi itu tanpa mengabaikan emosinya. Oke, tadi pertanyaan pembuka dari saya. Kira-kira adakah dari para peserta yang mau bertanya nih mengenai si emotional ini? Wow, ada Mbak Gracia ya. Selain itu, kalau misalnya teman-teman ada yang mau nanya, boleh ketik di kolom chat atau langsung raise hand untuk open cam dan open mic ya. Tapi kalau misalnya agak keberatan dengan open cam juga ya, it's fine ya, senyamannya ya, karena segimanapun juga mari kita jadikan ruang yang nyaman dan aman di sini. Oke, wah Mbak Gracia udah open cam. Hai. Halo, aku mau izin bertanya. Boleh dong. Silahkan Mbak Gracia, kira-kira mau nanya apa nih? Ya, jadi gini. Jadi saat suatu peristiwa terjadi, sebenarnya aku udah tahu nih, aku harus nahan emosi. Aku selalu coba analisis dulu nih apa yang sebenarnya terjadi, karena aku juga nggak mau emosi duluan, marah-marah duluan, takutnya perasaan saat itu tuh cuma perasaan impulsif doang. Nah, setelah aku pikirin itu, aku sebenarnya juga udah sadar kalau orang ataupun masalah kayak gini tuh nggak patut atau nggak worth it untuk ditangisin atau bikin kita down gitu kan. Nah, aku coba nahan-nahan dan lupain itu. Tapi kadang ada satu titik di mana kita akhirnya kelepasan juga nih. Kita jadi down karena hal itu. Nah, setelah kejadian kayak gitu, rasanya tuh rasa ke diri sendirinya tuh jadi kayak, ya gagal nih, kayak gagal mertahanin prinsip awal kita gitu. Nah, menurut pendapatnya Kak Vika gimana tuh? Waduh, berat ya pertanyaannya, panjang kali lebar nih, gimana supaya bisa mengenali emosi tersebut. Gimana nih Mbak Pika kira-kira?
kayaknya saya sama juga ya kayak gitu kayak baiklah. Wah, oke. Silakan. Menarik ya, menarik. Terima kasih ya Gracia. Tapi tadi ada part yang penting gitu ya. Tadi sempat Gracia bilang aku nggak mau atau nggak worth it untuk itu ditangisi gitu ya. Artinya kan itu kayaknya ada pengabaian tuh dari sisinya Gracia bahwa ini tuh nggak worth it gitu ya. Nah, justru sebenarnya ini perlu dirasain gitu, Gracia ya gitu. Karena kalau misalnya kamu abaikan, itu tadi benar kamu pendam-pendam, kamu penuhin tuh diri kamu dengan emosi-emosi itu, pada akhirnya ketika keluar di satu situasi itu pecah semuanya gitu ya, keluar semuanya yang tadinya nggak pengen dikeluarin jadi keluar semuanya gitu. Padahal itu adalah part yang penting gitu ya untuk dirasain gitu. Jadi kalau bisa nggak apa-apa kalau misalnya Gracia masih merasa jangan berpikir nggak worth it untuk ditangisin, nggak penting untuk emosiin gitu, nggak apa-apa loh untuk dirasain. Justru itu membantu kita untuk mengolah rasa gitu ya, mengolah perasaan-perasaan kita bahwa ya manusiawi loh untuk merasakan menangis, untuk merasakan marah, merasakan kecewa, nggak ada yang salah sama hal itu. Jadi jangan diabaikan. Itu hal yang penting ya Gracia, jangan diabaikan gitu. Kalau misalnya Gracia ngerasa oke, aku udah berusaha untuk memikirkan solusinya, aku berusaha untuk melakukannya, apalagi tadi Gracia sudah mencoba untuk melakukannya, tapi ternyata respon yang didapatkan nggak sesuai, nggak apa-apa Gracia, nggak apa-apa. Jadi yang penting kan Gracia sudah mau untuk melakukannya, itu yang part yang paling penting. Tapi jangan lupa untuk jangan diabaikan tadi yang nggak worth it, nggak sesuai gitu ya. Gitu, mungkin itu. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya respon orang lain merasa Gracia belum puas dengan respon orang lain, karena kita sebagai pribadi kita tuh nggak bisa untuk mengontrol orang lain gitu ya, harus merespon apa terhadap kita. Yang bisa kontrol itu adalah diri kita sendiri gitu Gracia. Baik, makasih Kak Vika. Waduh, mantap banget nih ya. Jadi sebetulnya nih Mbak Gracia, kita harus menerima segala emosi yang ada, jangan diabaikan. Ada pepatah yang mengatakan bahwa jangan terlalu keras terhadap diri sendiri, karena yang tahu perasaan itu ya cuman kita sendiri gitu. Jangan seolah-olah kita melayani orang lain, tapi kita lupa melayani diri sendiri. Salah satunya adalah melayani diri sendiri itu ya tidak mengabaikan perasaan-perasaan yang memang sedang berkecamuk gitu, karena tadi ada pengabaian dan lain sebagainya. Semoga terjawab ya. Tadi sudah disampaikan sama Mbak Vika. Waduh, ini fansnya banyak banget nih Mbak Vika ya. Si amigdala sama korteks nih tetap ada di otak saya, itu paling susah gitu ya. Ini banyak banget pertanyaannya gitu ya. Kita mulai dari yang pertama sebelum ke Mas Aksa yang udah ngacung. Mas Aksa, saya coba sampaikan dulu pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Dari Arisa Purilawanti. Apakah EQ ini bisa diterapkan untuk orang yang mengidap penyakit mental seperti depresi, bipolar, atau BPD? Bisa nggak nih kira-kira? Karena ya kita tahu ya mereka cukup agak kesulitan nih untuk mengontrol emosinya. Nah kalau pakai ini emang nggak, penyakitnya langsung sembuh gitu. Misalnya mungkin seperti itu kalian. Nah kayak gimana tuh Mbak Vika? Oke, pertanyaan berat ya. Apakah EQ ini bisa diterapkan untuk orang yang mengidap penyakit mental? Poinnya adalah EQ ini tuh dipelajari gitu ya teman-teman. Jadi diolah gitu ya, dipelajari, diolah, dirasain si EQ ini. Jadi memang muncul di dalam diri karena ada kemauan dari diri kita untuk bisa bersinergi dengan sekitar kita gitu ya. Jadi ketika mungkin si orang-orang ini memiliki tadi masalah depresi, bipolar, BPD, kita perlu tahu dulu gitu. Mereka ini ketika mungkin ada di situasi misalnya depresi gitu kan, itu kan depresi itu lebih ke kecemasan yang sangat berat gitu ya, sudah sampai depresi, artinya kan ada kesulitan untuk mengelola gitu ya, ada kesulitan untuk mengelola atau menyadari si emosi-emosi ini gitu. Jadi memang
perlu banyak terapi gitu ya dan belajar gitu untuk mengolah gitu. Makanya mungkin orang-orang yang memiliki seperti depresi bipolar itu juga dibantu dengan obat-obatan tentunya gitu ya, supaya untuk menahan gitu ya, supaya itu tidak cemas secara berlebihan dan sebagainya gitu. Jadi ketika itu ditahan dengan menggunakan obat-obatan, mereka kan jadi bisa lebih berpikir gitu ya, lebih jernih, lebih tenang untuk oke, saya harus seperti apa gitu. Jadi memang EQ ini dipelajari juga gitu ya. Kita perlu mengaplikasikan ini ke sekitar kita juga gitu. Jadi mungkin itu kalau jawaban dari saya gitu ya. Waduh, semoga terjawab ya Mbak Arisa. Jadi sebetulnya nih kalau misalnya kita tahu tentang si EQ ini tuh justru membantu jauh lebih menenangkan gitu ya. Jadi tidak impulsif gitu ya. Bener nggak sih istilahnya kayak takutnya kan nggak jadi terburu-buru gitu ya mengambil betul. Jadi keputusan. lebih tenang. Oh ya nih saya lagi kambuh nih, saya tahu nih kondisi seperti apa. Kalau dia sudah bisa menerapkan si kecerdasan emosional ini dengan cukup baik ya Mbak Bika. Wah, keren banget lah. Nah, kita lanjut nih karena keterbatasan waktu juga nih teman-teman. Saya agak cepat nih jawab. Kok saya nggak bisa jawab ya Mbak Bika, saya bacain aja gitu ya. Jadi pertanyaannya adalah dari Laksa gitu ya. Kak mau tanya solusi apa yang paling efektif ketika bersosialisasi dengan orang yang memang punya muka yang ketus. Ini kayak saya gitu. Saya suka dibilangin, aduh Mbak Sifat jutek banget ya, emang bawaannya udah kayak gini, mukanya gimana dong Mbak Vika gitu, solusinya kira-kira. Jangan-jangan orang yang mukanya tiba-tiba kayak saya nggak bisa mengontrol kecerdasan emosi dengan baik, gimana tuh? Waduh, ketus ya. Nah, ketusnya ini karena apa dulu nih ketus? Boleh nggak sih ditanya ya ketusnya karena apa? Karena kan ketus ini kan karena bisa jadi si orang ini memang nggak suka sama kita sehingga bersikap ketus sama kita, atau memang ada pembawaan memang ketus gitu ya. Nah, ini yang mana dulu nih gitu? Itu perlu pertanyaan besar gitu. Ketusnya karena apa? Apa karena dia sedang merasakan atau mengalami sesuatu sehingga ketika kita bersama dia menjadi ketus gitu ya. Jadi kayak ada dampak gitu ya. Nah, ini ketusnya karena apa dulu nih gitu. Mungkin bisa dijelaskan boleh ya? Gitu, boleh nggak? Boleh dong. Ketusnya karena apa nih? Gitu. Boleh dong. Siapa yang bertanya tadi? Oke, boleh. Silakan Mbak Laksa. Lasak ya? Mbak Lasak. Mbak Lasak. Okay. Mbak atau Mas ya? Saya takutnya Mas lagi. Mohon maaf nih. Aduh ya Allah. Maaf ya. Mbak atau Mas Lasak boleh open cam dulu. Open mic dulu kali ya kalau nggak nyaman dengan open cam. Supaya bisa Mbak Vika sesuai nih jawabannya gitu. Karena apa nih? Takutnya ketus kayaknya banyak banget ragamnya, bukan ragamnya, kayak banyak banget jenisnya. Takutnya kita malah nggak sesuai lagi ya. Yuk kira-kira ada nggak nih Mbak atau Mas Lasaknya? Oke, nah kayaknya masih belum ada nih Mbak. Oke, nggak apa-apa. Maaf lagi keluar katanya nggak bisa. Oh ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi saya mencoba secara in general aja gitu kali ya, gitu. Kalau misalnya, memang punya muka yang ketus. Nah, pertama kalau misalnya punya muka ketus kayak tadi Kak Sifat gitu ya, punya muka ketus kayak Kak Sifat. Ya kita nggak bisa mengubah gitu ya, mengubah kayak kok muka lu ketus banget sih gitu ya. Tapi kan kita bisa memberitahu dia bahwa kayaknya mungkin orang nggak nyaman deh kalau lu misalnya punya mimik muka lu kayak gitu ke orang lain gitu. Kita bisa menyampaikannya dengan baik gitu. Itu yang pertama gitu ya. Kalau memang ternyata memang mukanya ketus gitu. Jadi dia berusaha untuk belajar gimana sih gitu ya supaya dia tidak menjadi orang yang ketus gitu ya. Nah, yang kedua adalah kalau memang dia ketus karena dia mendapatkan kejadian-kejadian yang tidak nyaman sebelumnya dan kita ketemu, itu juga perlu kita tanyakan, kenapa ya kok kamu ketus ya gitu, atau kok kamu mukanya nggak enak ya hari ini, moodnya kurang baik ya, kenapa, ada yang bisa saya bantukah gitu. Atau ya kita bisa juga kayak saya bisa bantu apa supaya kamu
misalnya mau menjadi pribadi yang lebih baik, misalnya seperti itu gitu. Jadi ada dua sisi ini, dan sekali lagi penting tadi saya tekankan bahwa kita nggak bisa mengontrol mimik orang lain, mengontrol respon orang lain terhadap diri kita. Yang perlu kita kontrol adalah diri kita sendiri. Tadi pentingnya kita punya kecerdasan emosional gitu ya. Jadi kayak bagaimana kita bersikap, bertindak kepada orang lain, itu yang penting. Wah, menarik banget ya. Bener banget, saya setuju nih bagian poin yang dimana hanya diri kita sendirilah yang bisa mengontrol emosi kita, bukan orang lain. Jadi kenal jadi teman. Habis dari teman jadi apa biasanya? Sahabat. Ya ampun, Ibu Mary. Mbak Vika boleh di-mute nggak? Saya belum jadi host misalnya. Oh ya, bisa. Oke, terima kasih Mbak Mary. Aduh, mau jadi teman jadi apa? Malah curhat malam minggu, Mbak Mary. Mohon jangan galau ya. Habis suka jadi apa nih? Aduh deh. Ya. Oke, jadi bener ya. Sebetulnya cuman kita sendiri yang bisa mengontrol emosi gitu. Orang lain tuh nggak akan bisa. Jadi mau segimanapun juga kita bertanggung jawab terhadap diri kita, bukan orang lain. Begitupun dengan emosi dan segala rupa yang kita miliki. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat, tadi sudah ada Mas Aksa, tapi kayaknya tiba-tiba keluar. Jangan bilang Mas Aksanya marah lagi gara-gara saya dari tadi udah ngacung pegel nih gitu ya, nggak dipanggil-panggil. Mungkin ada kendala dengan sinyal ya, jadi nanti kalau Mas Aksanya kembali lagi kita persilakan untuk bertanya secara langsung. Sambil nunggu Mas Aksanya kembali lagi, Mbak Vika di sini ada yang geng gratisan. Nah, geng gratis, geng diskon gitu ya. Gratis, diskon, terbaik, termurah gitu. Nah, ini ya. Ada Mas Erlangga Andriana Putra. Kak, tolong dong kasih tahu website untuk tes IQ atau EQ gratis, namun cukup akurat dan detail. Jadi, tolong dong gimana? Iya gitu. Waduh, gratisan nih gitu ya. Nih sebenarnya Mas Erlangga ya tadi ya. Waduh, kalau tes IQ tuh sebenarnya kalau saya pribadi sih Mas Erlangga gitu ya. Saya lebih suka kalau orang-orang tuh bisa menemui pakarnya gitu ya, atau profesional untuk bisa tes IQ gitu. Kalaupun misalnya Mas Erlangga suka yang gratisan misalnya coba-coba, ya monggo, nggak apa-apa, tapi validitasnya kan kita nggak tahu ya itu hasilnya sangat bagus atau gimana. Jadi kalau mau tes monggo gitu ya, harus datang ke profesional tentunya gitu. Mungkin itu aja Kak Sifat dan Mas Erlangga. Iya, jadi karena kita bayar kuliah juga nggak gratis ya Mas Erlangga. Jadi bikin ilmu juga bingung gitu. Susah kalau andai kata makan bisa gratis gitu ya. Saya nggak usah sibuk kerja deh kayaknya. Nggak sih, sebenarnya gini, nggak apa-apa sih kalau misalnya kita pengen trial and error dengan sesuatu yang gratis. Saya juga saya juga suka nih apa-apa kita semua kayaknya ada kata-kata magic kalau di dalam marketing itu gratis, diskon, buy one get one, itu adalah salah satu bentuk kata magic dalam marketing. Tapi balik lagi, kalau misal dalam ilmu marketing, kok saya jadi ngomongin marketing, jadi kalau dalam ilmu marketing, kalau misalnya perusahaan memberikan gratis secara keseluruhan, mau berapa lama perusahaan itu bertahan? Nah, cara untuk bertahannya adalah pasti dia menjual premium. Zoom ada yang premium, Canva ada yang premium, apa-apa ada premium kayak gitu. Jadi, kalau misalnya untuk coba-coba aja, mungkin banyak websitenya. Banyak banget. Banyak banget, tapi kalau misalnya ingin yang detail gitu dan akurat, itu baiknya memang nanti dibantu konsultasi langsung dengan profesional, ada alatnya dan lain sebagainya. Dan memang kita perlu mengapresiasi hasil jerih payah para profesional ini, kan mereka sekolah, mengeluarkan biaya, dan lain sebagainya. Nanti Mas Erlangga juga bisa merasakan itu ya, ketika nanti mungkin sudah masuk di jenjang dunia kerja gitu. Oke, kita mari skip dengan produk gratis. Kita akan lanjut ke Mas Isa nih. Mas Isa sampai 2 kali ngetik, takutnya nggak dibacain kayaknya ya chatnya. Oke, jadi Mas Isa nih ada nanya. Oh, sampai 3 kali bahkan nanyanya, takut nggak kejawab. Nggak ditanya. Tenang Mas Isa, kita tanyakan. Jadi, gimana nih Mbak Vika ketika stres, kadang saya capek buat terus-terusan mindful.
Sama Mas Isa, saya juga kayak gitu nih. Kayak capek banget gitu Mbak Vika, disuruh mindful gitu ya. Nah, gimana sih caranya biar nggak ngerasa capek karena terus-terusan sadar gitu bahwa kita bertarung dengan diri sendiri. Ya kan harus katanya ada mindful driving, ada mindful eating, mindful walking gitu ya. Dan itu kayak capek aja gitu. Bahkan pengennya jadi geng rebahan aja gitu. Nah, ini gimana ya caranya supaya si mindful ini terus akan terasa nikmat setiap saat tanpa stres dan capek? Oke. Gimana tuh tipsnya? Oke. Untuk apa nih mindful gitu ya, karena udah sering kali mindful tapi kok rasanya nggak selesai-selesai gitu ya. Nah, ini perlu kita sadari bahwa perasaan emosi dan rasa-rasa di dalam diri kita itu kan akan ada terus-menerus gitu ya. Mindful ini sebenarnya akan membantu kita untuk lebih tenang, untuk lebih tahu bagaimana cara kita gitu ya dalam memproses, bertindak dan sebagainya gitu. Tapi aku capek kayak menyadari gitu, kayak ngerasa bahwa kok aku orang lain nggak mengerti perasaanku gitu. Tadi kembali lagi bahwa betul kita kita sudah berusaha untuk menyadari bahwa emosi-emosi yang kita rasain, tapi kembali lagi bahwa kita nggak bisa membuat orang lain untuk kayak lo itu ngertiin gue dong gitu. Nah itu kita nggak bisa untuk itu gitu ya. Dan pada akhirnya ketika itu kita tidak mendapatkan jawaban dan berusaha untuk dan menyadari bahwa ya udahlah ya, orang lain tuh saya nggak perlu menuntut orang lain untuk paham dengan saya, it's okay. Nah itu yang perlu kita pahami bahwa ya udah gitu, saya udah berusaha sebaik mungkin, saya berusaha menjalankan, saya berusaha untuk mindful, tapi ketika respon yang didapat ternyata tidak sesuai, nggak apa-apa gitu, let it go, lepasin gitu. Karena kalau itu terus ditumpuk menjadi kayak kemarahan ya sama aja gitu, nggak ada guna juga mindful kita gitu, karena itu terus ditumpuk gitu. Jadi ketika udah ngerasa kayak kok dia kayak gitu ya udah nggak apa-apa, let go aja, biarin. Yang penting kita ngerasa kayak gue udah berusaha nih, gue udah melakukan semuanya dengan baik dan benar tentunya gitu ya. Jangan mindful kadang-kadang kan ada orang yang healing gitu ya, healing gitu, mindful tapi mindfulnya nggak yang benar-benar mindful gitu, nggak benar-benar dirasain, nggak benar-benar dicoba banget gitu. Nah itu gitu ya, mungkin itu buat Mas Isa, semoga menjawab ya. Aduh, semoga terjawab ya Mas Isa. Jadi pada akhirnya memang segala sesuatu tuh mau nggak mau kita harus nikmatin ya Mbak Vika ya, satu-satu pelan-pelan. Jadi kalau misalnya sadar lagi nih bahwa kita harus kembali dengan dengan kondisi yang ada. Ini kayaknya sinyal saya luar biasa ya. Nah, karena sinyal saya luar biasa, kita masih ada beberapa pertanyaan. Kita selesaikan dulu kali ya, pertanyaan masih ada 2 lagi nih. Ada dari Mas Getmi Raja Guk SSI. Beliau ada 2 pertanyaan sih sebetulnya. Yang pertama adalah, Kak, ada seseorang yang tidak memiliki arah hidup atau tujuan hidup. Itu salah di EQ-nya, di sisi apa ya, Kak? Oh, ini maksudnya lebih ke quarter life crisis kali ya. Terus selain itu juga gimana cara mengendalikan anxiety, apakah ada yang salah di EQ saya? Waduh, ayo Mas Getmi, jangan menyalahkan diri sendiri ya. Jangan melakukan self-blaming. Oke, kita tanya coba sama ahlinya. Jadi gimana nih, apakah ini merupakan gimana cara mengendalikan anxiety-nya? Sama juga kalau orang yang nggak punya tujuan hidup, apakah ada yang salah di EQ-nya? Gimana nih Mbak Vika? Silakan. Oke, wah, 2 pertanyaan yang menarik. Nggak ada tujuan hidup gitu ya. Pertama kita bahas dulu yang nggak ada tujuan hidup gitu ya. Sebenarnya nggak ada tujuan hidup ini bukan masalah
apa ya namanya, menurut saya sih, menurut pendapat saya nggak bukan masalah di IQ gitu ya, karena ini lebih kepada itu tadi, mungkin dia sedang merasakan situasi yang kurang baik saat itu, sehingga merasa bahwa dunia ini tuh tidak mendukung saya dan sebagainya, dan nggak tahu arah hidupnya mau seperti apa, dia nggak punya tujuan-tujuan gitu. Nah, seringkali gitu ya, saya ketemu sama beberapa klien yang gini, contohnya kayak gini, kayak ketika ditanyakan, dia ini pintar. Saya tahu kenapa saya bilang pintar, karena saya pernah tes IQ gitu ya, tes IQ klien saya. Tapi dia sulit sekali untuk memaknai, terus juga untuk memikirkan kira-kira langkah ke depan tuh harus gimana gitu. Dia bingung ketika mendapatkan itu tadi, menghadapi situasi gitu ya. Nah, ini seringkali saya pernah ketemu sama orang-orang yang seperti ini gitu. Jadi mungkin saja IQ ada pengaruhnya. Tadi kan sempat di awal saya bilang IQ dan EQ itu bukan di mana yang baik, mana yang buruk gitu. Jadi bukan yang ini loh, kalau IQ kamu baik berarti EQ kamu juga baik. Bukan untuk dibanding-bandingkan, tapi memang dia harus diselaraskan, harus berjalan bersama gitu. Nah, kembali ke masalah itu gitu ya. Jadi ketika saya menilai bahwa ternyata IQ-nya cukup bagus nih, normal ya. Saya bilangnya normal, bukan di atas rata-rata, saya bilangnya normal. Tapi dia sendiri itu punya kesulitan untuk memaknai hidupnya. Karena apa? Satu, bisa jadi karena mungkin dia kurang dukungan dari orang-orang sekitarnya, gitu ya. Mungkin dia dapat dibandingkan sama orang-orang sekitarnya, gitu ya. Terus mungkin dia seringkali mendapat ucapan-ucapan yang buruk dari orang sekitarnya bahwa dia tidak IPK-nya misalnya tidak bagus saat itu gitu ya. Padahal sebenarnya menurut saya secara proses dia baik-baik saja gitu, IPK-nya bagus gitu, tapi dari orang-orang sekitarnya tidak memberikan dukungan gitu. Itu yang pada akhirnya membuat dia kayak, hidup gue nih mau dibawa kemana ya pada akhirnya, dan dia bingung kayak pada akhirnya dia merasa bahwa diri dia tuh nggak berharga, tidak menjadi tidak ada nilai gitu ya, sehingga dia bingung untuk memutuskan masa depan saya harus seperti apa. Nah, ini perlu dibantu dan perlu diluruskan bahwa kamu tuh udah berusaha loh sebaik mungkin gitu ya. Apapun yang kamu lakukan saat ini, maka fokuslah untuk melakukannya, dan kamu berusaha untuk mengambil kesempatan-kesempatan yang datang kepadamu. Kayak misalnya kalau kamu mendapatkan kesempatan untuk bekerja di suatu perusahaan misalnya, ya udah ambil aja kesempatan itu. Boleh bilang kayak peduli amat orang lain mau bilang apa gitu ya tentang dirimu kalau kamu tidak berhasil dan sebagainya. Buktikan bahwa kamu bisa berhasil, buktikan bahwa kamu bisa punya prestasi di bidang itu gitu. Kalau menurut saya seperti itu. Itu yang pertama. Tadi terkait anxiety nih, gimana cara mengendalikan anxiety? Nah, oke. Gimana cara mengendalikan anxiety? Nah, ini penting gitu ya. Anxiety-nya kita perlu ukur dulu seberapa intens gitu ya anxiety-nya gitu. Kalau misalnya cemasnya karena ketika mungkin mau menghadapi ujian, menurut saya itu adalah anxiety yang wajar gitu ya. Tapi kalau misalnya anxiety-nya yang sudah cukup berat, bahkan mungkin mengarah kepada depresi, itu pertama memang kalau misalnya sudah mengarah depresi, pertama memang butuh bantuan obat yang pertama. Yang kedua, itu tadi bisa belajar untuk mengolah gitu ya, mengolah si anxiety, kayak misalnya ketika saya cemas mungkin saya bisa itu tadi berlatih nafas gitu ya, untuk meditasi, atau mungkin kalau teman saya itu kalau misalnya mulai merasa cemas kan kadang-kadang muncul ruam-ruam gitu ya. Nah, itu kan memang perlu diperiksakan ke dokter gitu. Lalu mungkin untuk cemas-cemas yang mungkin masih bisa dikelola itu mungkin
punya apa, kalau secara motorik gitu ya, ada teman saya itu punya bola gitu yang kayak karet, ada rigi-riginya gitu di pinggir-pinggirnya. Nah, itu bisa diremas gitu, diremas untuk bisa mengendalikan emosi dia, bahwa oke, gue tuh cemas, jadi coba untuk memberikan si emosi itu ke dalam si bola-bola ini gitu ya, supaya tersalurkan emosinya gitu. Jadi itu salah satu caranya gitu. Tapi kalau misalnya anxiety-nya sudah mengarah-arah ke arah depresi, mungkin boleh menemui psikiater gitu ya, atau psikolog untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. Mungkin itu. Oke, sip. Ya, seperti biasa, sinyal saya agak nggak stabil Terima kasih, Mbak nih. Vika. Aduh, luar biasa. Oke, semoga terjawab ya, Mas Getmi, pertanyaannya. Ya, makasih, Mbak. Sama-sama. Nah, masih ada 2 pertanyaan lagi sebelum kita menutup akhir pekan. Iya, akhir pekan sih ya, tapi kan belum akhir-akhir banget gitu. Ini baru hari Sabtu. Oke. Jadi dari Febia, Kak, saya mau nanya nih. Jadi ketika saya nangis saya ini nggak pernah berisik gitu. Nangis saya nggak pernah berisik. Jadi nangisnya tuh silent. Ini kalau ada silent reading nih silent crying gitu ya. Nah, tapi kenapa sih dada itu serasa sakit? Apakah ini bentuk luapan emosi yang tidak keluar semuanya gitu atau seperti apa? Dan mungkin Mbak Febia juga pengen tahu nih kira-kira tipsnya seperti apa sih Mbak Vika? Boleh dong jawabannya, silakan. Oke, nah biasanya kenapa sih pada akhirnya muncul fisiologis seperti itu gitu ya? Karena mungkin pertama ini sudah dipendam sangat lama gitu ya, tidak dikeluarkan pada momen saat itu gitu, ketika menerima situasi gitu ya. Jadi kayak dipendam, lama-lama pecah, lalu kayak sakit gitu. Itu biasanya reaksi dari si emosi ini juga berdampak pada si fisiologis kita sendiri gitu. Dada terasa sesak, lalu juga mungkin bahkan gemeteran, kadang-kadang ada yang seperti itu gitu. Jadi itu dampak ketika si emosi ini terus ditanam, terus dipendam gitu ya, sampai akhirnya ada kesempatan untuk dikeluarkan. Nah, itu tuh reaksi yang terjadi. Mungkin itu secara fisiologisnya gitu jawabannya. Oke. Terus caranya gimana nih supaya dadanya nggak terlalu sesak banget nih meskipun menangisnya nggak bersuara? Ada tips yang paling sederhana nggak yang bisa dikerjain nih kira-kira Mbak Vicky? Oke. Ya, emang ya butuh kesabaran sekali nih sinyal sabar saya. Ya, sabar ya, Kak. Ya. Sabar, baik. Saya akan bersabar dengan sinyal ini ya. Mohon maaf nih teman-teman semuanya. Gimana nih Mbak Vika? Oke, nah caranya supaya nggak sesak lagi gimana gitu ya. Nah, mungkin ketika nanti Mbaknya merasakan situasi yang sama gitu ya, coba untuk relax aja, untuk dikeluarkan memang benar-benar gitu ya. Kadang-kadang kenapa pada akhirnya harus silent crying gitu ya gitu. Kalau bisa dikeluarkan gak apa-apa daripada dipendam, di silent juga nangisnya gitu kan. Tadi bahwa menangis adalah hal yang wajar ya untuk dirasain gitu. Jadi daripada itu dipendam, lebih baik itu dikeluarkan pada waktunya saat itu juga gitu. Jangan dipendam-pendam lagi. Mungkin itu ya gitu, supaya nggak berdampak lagi gitu pada fisiologis kita ke depannya. Mungkin itu, Kak. Oke, Mbak Fabia semangat ya. Mungkin akan terasa sulit, tapi ya mau nggak mau tetap harus dicoba supaya balik lagi kondisi mental kita harus sehat sebelum kita ingin mental orang-orang di sekitar kita juga ikutan sehat gitu ya. Nah, ini pertanyaan pamungkas, pertanyaan terakhir nih sebelum closing statement, Mbak Vika. Jadi ada pertanyaan dari Amanda Rahim. Mbak Amanda mengatakan, saya sudah pernah nih konsultasi dan disuruh sama psikolog saya untuk journaling. Nah, saya sudah journaling nih sampai berbuku-buku gitu ya, tapi kok tetap aja ketika ketemu
orang yang saya nggak suka masih males gitu. Jadi kayak apakah ada cara lain yang mengeluarkan emosi selain journaling gitu, karena kok saya ketemu sama orang gimana nih Mbak Vika kira-kira? Ini efektif atau mungkin ada cara lain nggak selain journaling kira-kira? Oke, nah journaling ini sendiri kan sebenarnya apa ya namanya, tidak semua orang juga nyaman ya untuk melakukannya. Jadi kita perlu tahu dulu bahwa apa nih gitu yang sebenarnya nyaman untuk kita lakukan ketika kita apa tadi perlu untuk meluapkan emosi gitu ya, perlu untuk menyampaikan emosi-emosi kita. Kadang ada orang yang tidak suka nulis lalu dituntut untuk journaling, kan nggak sesuai pada akhirnya ya, percuma juga mereka journaling berbuku-buku tapi pada akhirnya itu tidak mengatasi masalahnya. Nah, di sini masalahnya adalah Ketemu sama orang nih, males ketemu banget sama gitu. orang gitu ya. Nah, Iya. kenapa? Nah, ini adalah pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa males ketemu sama orang gitu? Saya perlu tahu dulu nih kenapa malesnya gitu, karena Oke. pada akhirnya kan intervensinya akan berbeda ya tentunya gitu. Malesnya kenapa ketemu sama orang? Apakah itu tadi kayak ketika kita ketemu sama orang apa ya namanya, mungkin orang itu juga sedang tidak dalam emosi yang baik juga gitu, sehingga kita juga kerasa kayak males juga gitu kan. Memang kadang aura tuh kan kayak nyerap ya gitu ya gitu. Jadi saya perlu tahu dulu nih malesnya kenapa gitu. Ada nggak ya pertanyaan? Oh iya, katanya orangnya spesifik Mbak, pernah ada konflik tapi nggak selesai. Jadi lebih okay. seperti ini. Malesnya itu bukan males yang males ketemu orang, tapi kayak saya nih punya masalah sama Mbak Vika. Terus udah kayak gitu disuruh journaling nih sama psikolognya supaya merilis emosi, supaya nanti kalau ketemu sama orangnya saya bisa oke-oke aja. Tapi tetap aja gitu kalau saya ketemu sama Mbak Vika kesel lagi aja tetap lagi. Kesel lagi aja kan. Jadi tidak efektif loh si journalingnya ini. Betul. Jadi Mbak Amanda nih ngasih nanya gitu, ada nggak sih selain journaling nih supaya nggak malas ketemu orang lagi gitu, maksudnya orang yang dia nggak suka. Oke, nah pertama memang kalau misalnya Mbak Amanda memang sudah siap untuk bertemu orang ini lagi, maka perlu dibicarakan ya masalahnya ya gitu. Itu satu gitu. Lalu itu tadi ketika sudah mencoba untuk bicarakan dengan baik masalahnya, ini kan masalahnya adalah pernah ada konflik tapi nggak selesai. Nah, konfliknya ini yang perlu diselesaikan gitu ya, masalahnya ini yang perlu diselesaikan, karena percuma juga kita journaling tapi konfliknya ini tetap ada, nggak selesai gitu. Maka kita perlu coba untuk menyelesaikan konflik ini dulu dengan orang tersebut gitu ya. Itu satu, ketika Mbak Amanda memang benar-benar siap untuk menyelesaikan masalah konfliknya dengan orang tersebut gitu. Yang kedua adalah kita perlu batasan gitu ya. Kalau misalnya Mbak Amanda merasa oke, cukup deh, enough, aku nggak mau lagi ketemu sama orang ini. Oke, it's okay buat Mbak Amanda. Kalau merasa bahwa orang ini tidak terlalu penting untuk Mbak Amanda, it's okay, buat jarak gitu. Jadi jangan karena terpaksa harus ketemu sama orang ini. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, Mbak Amanda nggak usah ketemu sama orang ini. Jadi memang benar-benar membuat jarak gitu ya. Gitu. Jadi satu diselesaikan, yang kedua membuat jarak itu ya. Bener banget. Wah, jawabannya nih mohon maaf lahir batin gampang tapi susah ya gitu. Tapi sebenarnya gini, aku agak setuju juga gitu. Jadi sebetulnya kayak sama ketika kita mau datang ke psikolog juga ya Mbak Vika. Jadi kalau ke psikolog tuh sama juga, kita harus dalam kondisi mental yang siap gitu. Kenapa harus dalam kondisi mental yang siap? Karena nanti tuh kita akan ditanya-tanya masa lalu kita tuh nanti hanya mau nggak mau kita kayak harus berdamai satu-satu, dan itu mungkin akan sulit. Begitupun ketika kita berkonflik dengan orang lain gitu ya. Ketika berkonflik dengan orang lain ya memang akan sulit kalau misalnya kita nggak selesai. Akan ada perasaan itu terus gitu. Jadi ya cari momen yang pas untuk siap, kemudian selesaikan. Setelah itu baru bangun jarak. Wah, mantap nih, tapi udah ada pertanyaan dari Mbak Nuk Matul. Mohon maaf lahir batin nih Mbak Nuk Matul, karena tadi kita udah closing di pertanyaannya Mbak Amanda. Nanti kalau misalnya teman-teman peserta yang lain masih ingin tanya ke Mbak Vika,
Boleh nggak sih kalau mereka follow dan tanya-tanya di DM, atau misalnya Mbak Vika buka nggak sih layanan konseling online nih supaya nanti mereka bisa one on one langsung gitu sama Mbak Vika? Karena teman-teman jangan minta DM ya, maksudnya minta DM tuh pengen punya permasalahannya diselesaikan di DM, nggak bisa gitu juga ya teman-teman ya, gitu. Jadi nggak bisa kayak konselingnya di DM gitu ya, nanya pertanyaannya semuanya pengen dijawab di DM. Mohon maaf lahir batin, Mbak Vika kan bukan customer service gitu ya, jadi silahkan katanya boleh nanti kalau misalnya ada yang mau tanya atau mau konseling secara profesional, bisa nanti hubungi vikastreet@gmail.com. Jangan lupa kasih nama pertanyaannya yang spesifik ya, biar nanti dibantu sama Mbak Vika. Wah, mantep banget nih, udah 21.15 Mbak Vika. Kira-kira sebelum kita akhiri, apa nih closing statement dari kecerdasan emosional yang kita bicarakan malam hari ini? Duh, sinyal, mohon maaf lahir batin ya, sinyal yuk. Sabar Bu, gitu ya. Oke. Oke, baik. Untuk closing statement malam ini, pertama bahwa kecerdasan emosional ini penting untuk kita pelajari dan kita kembangkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kecerdasan ini meskipun mungkin kita tidak bekerja, nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalnya nggak harus saat kita bekerja aja ini digunakan, tapi saat kita berelasi dengan orang lain gitu ya. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami. Selain kita bisa memahami diri sendiri, kita bisa memahami orang lain juga, dan kita bisa tahu respon kita. Kita harus bertindak seperti apa, harus merespon seperti apa. Nah, poin utama dari semua jawaban-jawaban saya malam ini adalah satu, bahwa kita tidak bisa mengontrol gitu ya, atau memaksakan orang lain untuk mengerti apa yang kita rasain gitu. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri. Itu Kak Sifat. Terima kasih. Waduh, mantap banget ya, sederhana. Yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Begitupun dengan emosi yang kita miliki. Wah, Mbak Vika, terima kasih sekali ya sudah mau berbagi dan sharing, meskipun tadi di awal-awal materinya cukup agak sulit nih saya cerna gitu, apalagi dia ngomongin otak gitu, ada pusing gitu ya, tapi ternyata kayak gini ya caranya, ini ya alurnya, jadi teman-teman yang lain juga pada tahu. Nah, sebelum kita akhiri nih teman-teman semuanya, kita akan mendokumentasikan kehadiran malam hari ini yang kayaknya yang hadir kita berdua doang ya Mbak Vika. Yang lain pada kemana ini? Boleh dong teman-teman dinyalakan kameranya. Kita akan foto. Mas Lasak ternyata, bukan Mbak. Mohon maaf ya Mas Lasak, soalnya namanya kayak bisa dipakai laki-laki sama perempuan. Itu Mas sotonya saya aja. Oke, yuk udah ada Mbak Amanda, Mas Isa, Mbak Regina, Mbak Arum, Mbak Ning udah standby. Yang lain boleh dinyalakan kameranya, kita akan screenshot dulu ya untuk kegiatan malam hari ini. Oke, udah ada Mbak Gracia. Yang lain masih ada yang mau menyalakan kameranya? Oke, sip ya. Kalau misalnya tidak ada lagi. Oke, udah ada Mbak Bevebia, Mbak Dian, mantap ya. Saya mulai dari, kalau misalnya teman-teman yang nggak bisa menyalakan kameranya, boleh dong dikasih reaction atas penjelasan dan jawaban-jawaban dari Mbak Vika. Boleh dikasih jempol, gambar hati, atau apapun itu, icon yang ada di reaction Zoom-nya masing-masing ya. Saya mulai hitung 1, 2, 3, berikan senyum terbaiknya dan icon terbaiknya. Mantap, lagi yuk. Slide kedua yang misalnya belum bisa menyalakan kameranya, boleh dong dikasih reaction terbaiknya buat Mbak Vika malam hari ini. Siap ya? 1, 2, 3. Wah, banyak yang ngasih hati. Terima kasih sekali ya teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan sama Mbak Vika malam hari ini bisa lebih mengontrol emosi teman-teman gitu, bahwa sejatinya yang bertanggung jawab terhadap diri kita adalah ya kita sendiri gitu, bukan orang lain. Begitupun dengan perasaan kita ataupun juga kondisi-kondisi yang kita alami.
Kalau misalnya seperti itu, saya tutup malam hari ini kegiatan webinar bersama Love Yourself Indonesia. Jangan lupa bulan depan kita masih ada event lainnya. Pasti lebih seru. Pantengin terus Instagramnya di @loveyourself_Indonesia. Lupa gitu ya akun Instagram sendiri. Terus selain itu juga di akun kita, di link tree-nya atau di link bio-nya, teman-teman bisa dapatkan buku Love Yourself. Bagaimana cara untuk bisa mindful, bagaimana cara untuk journaling, dan lain sebagainya. Semoga malam hari ini, malam minggu ini bisa bermanfaat. Selamat berakhir pekan, selamat beristirahat, selamat malam, dadah!